Bismillahirrahmanirrahim. Bainal abdi wal jannah sab'u aqabatin ahwanuha al-maut wa as'abuha al-wuquf baina yadillahi ta'ala idza ta'allaqa al-mazlumuna bil-zalimin. Riwayat Bukhari. Bainal abdi iku ing dalam antarane kawula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal abdi ku antarane kawula wal jannati lan swarga. Jarak antara manusia perjalanan menuju surga. Sab'u aqabatin taib itu pira-pira rintangan untuk mencapai ke surga itu menghadapi 7 rintangan atau napa niku wau halangan ya, ada 7 pintu. Ahwan wa salah luwe endenge sabwa qobat iku al mautu mati. Jalan pertama menuju surga niku mati ya. Banyak orang kepingin masuk surga tapi tidak ada orang yang kepingin mati. Lewat endi? Mau lewat mana? Artinya memang kematian itu adalah pintu menuju surga yang pertama. Makanya para kekasih-kekasih Allah itu tidak takut mati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada takut, tidak ada sedih. Hari ini semua orang takut mati. Kena corona ini, wah mati, takut. Padahal walaupun kena corona juga belum pasti mati ya. Tapi kita ini semua takut mati. Padahal mati itu adalah pintu menuju surga ya. Makanya Jalaluddin Rumi mengatakan kalau saya mati jangan ditangisi, karena saya telah menuju pintu keabadian. Jadi pintu pertama masuk surga itu ya kematian itu ya. Sama dengan banyak orang kepingin kaya tapi tidak mau kesulitan ya. Kepinginnya suge, keplok-keplok langsung jadi duit. Gak gelem macul, gak gelem mikul, kepinginnya langsung oleh duit ajaib. Dari mana? Jadi pintu menuju surga itu adalah kematian ya. Wa ashabu tailui angele mengkuno sab'ah iku al wuqufu ngadeg baina yadillah ing dalam ngersani Allah Ta'ala. Nah yang terberat ini menghadapi pengadilan Allah. Kan jalan hidup ini panjang Rek. Hidup ini tidak hanya di dunia ya. Semua orang akan proses ya. Kematian ini salah satu pintu yang pertama atau halangan pertama. Yang pertama kematian yang paling berat adalah al-wuqufu, berdiri baina yadail dalam ngersani Allah Ta'ala. Idza ta'allaqa nalikane gumantung sapa al-mazlumuna, gandolan maksudnya sapa al-mazlumuna pira-pira wong kang den zalimi bizzalimina kelawan pira-pira wong kang zalim. Yang terberat itu ketika nanti di depan pengadilan Allah banyak tuntutan. Hari ini mungkin banyak orang yang berbuat salah dan belum sempat minta maaf. Kelak di akhirat ini akan ada pembalasan. Dan orang-orang yang dizalimi akan meminta pertanggungjawaban. Kamu pernah nyakiti siapa? Kamu pernah berbuat zalim pada siapa? Ini semua akan ada perhitungannya. Makanya kita mesti hati-hati. Yang berat itu ketika pengadilan Allah itu
ketika orang-orang zalim itu dituntut oleh orang yang dizalimi. Jadi besok orang-orang yang dizalimi akan minta balasan. Kamu pernah mukul, apa kamu pernah mencuri, apa kamu pernah menipu. Wah, ini berat ya, berat sekali. Kecuali kalau dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan panjang sebelum akhirnya menuju surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bainama dalam suci waktu rajulun utai wong lanang yamsi kulumaku sapa rajul bitorikin ing dalam dalan. Nah, ada kejadian seorang pada zaman dahulu ya, di musim yang sangat panas, berjalan di sebuah kampung Victoria. Istadda nuli dadi banget alihi ing atase rajul opo al-atsu ngelak. Dia sangat kehausan. Fawajada mongko nemu sapa rajul bi'ron ing sumur. Ada orang musafir kehausan, terus dia menemukan sebuah sumur. Zaman dulu sumur ya belum ada mesin, gimana? Fanazala mongko temurun sapa wong fiha ing dalem bi'ran. Fasyariba mongko ngombe sapa wong sanging mengkono bi'run. Jadi dia minum di situ gitu. Zaman dahulu zaman biyen keran. Ada orang kehausan, ada sumur, nyemplung pakai tali turun ke sumur ya. Suma kharaja nuli metu sapa rajul fa idzan nalikane kharaja niku wau bikalbin wa utai rajul iku bikalbin ketemu kelawan asu. Dia bertemu seekor anjing ya. Yalhasu kang melet-melet sapa kalbun. Ada anjing yang kehausan ya. Yakulu mangan sapa kalbun asara ing lemah teles minal atsi saking nopo ngelak. Jadi ada anjing sampai makan tanah karena haus. Faqala moko ngucap sapa rajulu wong lanang niku wau, laki-laki yang baru minum nyemplung sumur ini mengatakan, laqad balagha teman-teman tumeka apa hadzal kalba ing ikilah. Sapa hadzal kalbu ikilah asu minal atsi saking ngelak. Misal ladzi ing padane perkara balagha kang tumeka apa ladzi bi kan ingsun. Fanazala moko tumurun sapa rajul albi'ra ing sumur famala moko ngebak-ngebak sapa rajul khuffahu ing muzai sepatune rajul ma'an ing banyu. Jadi ini kejadian yang hadis ini tentang kepedulian kepada makhluk hidup ya. Jadi Islam ini mengajarkan kebaikan kepada semua hal, kepada semua orang, sehingga sampai pada anjing sekalipun ya. Anjing ini hanya contoh gitu loh. Ya anjing bisa kucing, bisa macam-macam. Yang penting manusia ini tidak punya rasa peduli pada makhluk lain. Kasus hadis ini ada laki-laki haus cari air masuk sumur. Terus kemudian ketika dia balik melihat anjing kehausan. Orang ini tergerak, kasihan anjing ini haus seperti saya tadi. Maka fanazala moko temurun sapa rajul albi'ra ing sumur famala moko ngebak-ngebak sapa rajul khuffahu ing muzai rajul ma'an ing banyu. Akhirnya dia ini ngambil air pakai sepatunya. Zaman dulu kan belum ada apa niku timbo. Jadi
Hadis yang lain riwayat ini malah perempuan ya. Ada riwayatnya yang melakukan ini perempuan. Kalau di sini riwayat yang sini laki. Orang kasihan melihat anjing kehausan. Anjing ini kan makhluknya Allah ya. Jadi walaupun anjing ya tetap harus dikasihani gitu. Alhamdulillah. Bunyo suma amsaka nuli ngekar sapa rajul bifihi kalawan cangkeme rajul. Jadi dia ini kesulitan zaman itu ya, nyemplung sumur, ambil air pakai sepatunya, kan tangannya buat naik, sepatunya digigit. Nah, sepatu isi air dicokot, dia berusaha naik dari dalam sumur. Artinya kesulitannya tinggi ya. Sumaraka nuli munggah sapa rajul fasaqo moko nginumi sapa rajul al-kalba ing asu. Jadi laki-laki ini susah payah cari air, nyemplung sumur, diambil, sepatunya digigit ya kan, tangannya untuk naik, sepatunya isi air digigit buat naik ke atas, dibuat memberi minum seekor anjing. Penerima sapa Allah lahu maring mengkono rajul. Melihat perlakuan dia kepada anjing aja ini Allah senang, Allah menerima. Faghfara mongko ngapura Allah lahu maring rajul. Jadi ada pekerjaan yang kelihatannya ini bukan sesuatu yang ibadah istimewa, tapi itu sebetulnya istimewa. Memberi minum anjing, bayangkan. Memberi minum anjing saja Allah itu ridho, Allah senang, sehingga dia kemudian oleh Allah dibebaskan, diampuni dosanya. Apalagi memberi minum manusia ya. Bayangkan memberi minum anjing aja menjadi sebab diampuni oleh Gusti Allah. Apalagi memberi minum makhluk yang lain ya. Fasuila mongko tentakani sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian ditanya, "Lu Nabi, itu memberi anjing kok bisa masuk surga? Beri minum anjing kok efeknya sedemikian bagus ya? Hanya seekor anjing aja jadi sebab dia diampuni oleh Gusti Allah." Nabi menjawab, "Faqala fi kulli dzati kabidin rodbatin ajrun." Fi kulli dzati kabidin, ing dalam saben-saben hewan kang duweni ati, rodbin kang teles, ajrun utawi ganjaran. Maksudnya setiap menolong siapapun itu ada pahalanya, walaupun seekor anjing. Walaupun anjing itu bukan hewan yang bagus dipelihara. Melihara anjing itu boleh kalau memang untuk kepentingan seperti menjaga keamanan, boleh. Anjing untuk berburu boleh ya. Yang tidak boleh itu anjing-anjing yang dibuat mainan di rumah itu loh. Anjing apa? Ya anjing-anjing yang tidak ada manfaatnya itu. Anjing itu mahal ya. Anjing ini bisa sampai ratusan juta. Karena anjing ini hewan yang cerdas ya. Anjing itu bisa diajari, bisa mengikuti kemauan pemiliknya. Suruh belanja bisa. Anjingnya ada kan di YouTube. Anjing dikasih uang, dicokot ke udang pasar, juku iki ke mulai bisa ya. Anjing ini hewan yang punya kecerdasan. Nah makanya anjing itu boleh ya. Anjing itu boleh dipelihara kalau memang untuk kepentingan itu keamanan ya. Atau untuk kepentingan berburu ya, juga boleh ya. Al-Quran mengatakan wa ma'allamtum minal jawarihi mukallabin. Jadi anjing-anjing yang dipelihara dengan terlatih itu boleh ya. Yang tidak boleh itu ngingu anjing di dalam rumah. Ya anjing peliharaan yang seperti kucing itu tidak boleh. Tapi kalau anjing di luar rumah, anjing penjaga, herder boleh saja. Atau anjing untuk
berburu boleh ya. Tapi anjing ini bukan termasuk hewan yang baik dipelihara di rumah, maksudnya gitu. Toh demikian, orang menulungi anjing kehausan itu dapat pahalanya. Anjing kehausan itu dapat pahala, apalagi orang menolong manusia ya. Dari sini kamu bisa bayangkan betapa pentingnya kepedulian kepada sesama makhluknya. Apalagi ayam, kucing dan seterusnya. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Selanjutnya bainama in dalam suci waktu ana utai ingsun itu fil hitmi ing dalam tembok Ka'bah. Hatim itu ya pagarnya Ka'bah, temboknya Ka'bah. Mutojian ahli wong kang turu miring. Zaman dulu Ka'bah belum seramai sekarang ya. Bisa tidur-tiduran sambil layah-layah di situ. Id atani nuli tekoni ing ingsun sapa aten wong kang teko. Maksudnya Nabi didatangi oleh niku malaikat. Faqadda mongko nyuwek faqadda ma ing perkara baina hadiri antarane iki bangunan ila hadhihi maring iki lah bangunan. Ini hadis panjang yang menceritakan tentang proses penyucian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini proses yang diketahui oleh Nabi, diceritakan kepada kita. Jadi Nabi itu dadanya pernah dibelah oleh malaikat. Yang belai pakai nopo, gak dijelaskan. Mungkin Nabi suatu saat sedang tidur-tiduran di Ka'bah, samping Ka'bah, terus didatangi malaikat. Dadanya Nabi ini dibelah, diambil, disucikan, dibersihkannya. Nggak kesakitan, ya enggak, karena kan ini prosesnya malaikatnya. Ini hanya memberikan informasi kepada kita tentang hal-hal keajaiban yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj itu. Jadi Nabi ini kan mengalami perjalanan hebat yang sampai hari ini orang mungkin belum bisa membayangkan. Yang disebut Allah dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Ini perjalanan spektakuler. Bayangkan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu sudah perjalanan naik onta 1 bulan ya. Kalau naik onta, kalau naik pesawat sekarang ya paling 2 jam. Saya 2 kali pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya, dari Saudi ke Yordan sekitar 2 jam. Dari Yordan naik bis melintas ke Allenby Bridge ya, terus baru masuk lewat ke Palestina. Itu perjalanan pada zaman dulu dari Mekah ke Palestina ini perlu waktu 1 bulan. Terus dari situ Nabi Isra Mi'raj dari Masjid Aqsa sholat. Nah, batu tempat pijaannya sholat masih ada. Yang sekarang kalau di TV, di foto biasanya dia ada tulisan, ada gambar kubah yang kuning seperti emas. Itu bukan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan itu di bawahnya. Yang kamu lihat selalu jadi ikon Palestina atau Masjidil Aqsa yang bentuk bangunan kubus segi 8, terus ada kubahnya kuning. Itu bukan Masjidil Aqsa. Itu namanya Qubbatus Sokhrah, Dome of the Rock. Jadi kubah batu. Nah, di dalamnya itu ada batu tempat Nabi berpijak naik ke langit. Nah, disebut Dome of the Rock, Qubbatus Sokhrah.
Masjid Aqsa itu masih di bawahnya lagi. Oh, dari situ Nabi naik ke langit. Oh, perjalanan ke langit itu gimana ya? Sesuatu yang mungkin sulit dicerna oleh akal. Tapi itu terjadi karena kekuasaan Gusti Allah. Akal memang sulit ya membayangkan. Sampai hari ini ilmuwan masih sulit. Kecepatannya berapa? Ya kalau akal manusia gak bisa deh. Sama dengan semut dari sini ke Jakarta, jalan perlu berapa tahun. Tapi kalau semutnya ikut saya naik pesawat 1 jam sampai Jakarta. Para profesor semut mungkin bingung, kok bisa 1 jam ke Jakarta, semut naik apa? Nah. Tapi kalau yang saya semut itu ikut saya naik pesawat, ya bisa. Nah, mau naik pesawat, di mana mungkin otaknya lima, kok bisa? Oh. Sama dengan akal manusia ini. Berjalan sendiri Mekah ke Aqsa 1 bulan itu pasti. Tapi karena yang menjalankan Allah, maka subhanalladzi asra, yang menjalankan itu Allah. Kalau jalan sendiri tidak bisa. Allah yang menjalankan, yang dipindah kun fayakun tek tek selesai. Allah. Bumi ke langit terus detik selesai. Itu karena kekuatan Gusti Allah. Nah ini hadis ini panjang perjalanannya itu. Fastahroja mongko amri ngetokno sapa rajul sapa atin qalbi ing ati ingsun. Jadi Nabi sebelum Isra Mi'raj itu dadanya dibelah, hatinya dikeluarkan. Sumauti tu nulitin tekani ingsun bitostin kelawan bokor. Bokor itu wadah ini, wadah besi. Min dhahabin sanging emas, mamlu'atin yang dikebak-kebaki. Dan kebak-kebaki apa nih imanan imane. Farusila mongkoten basuh opo qalbi ati ingsun. Bima zamzama kelawan banyu zamzam. Jadi Nabi ini dioperasi zaman dahulu ya. Dadanya dibelah, keluarkan, dicuci air zam-zam, dikebek-kebeki iman. Wah, ya nopo cara nih? Ya wallah alam rek wong ini mukjizat ya. Tidak bisa kita tanyakan. Suma husya nuliden iseni opo mengkono qalbi, suma oida nuliden balik akan opo qalb. Jadi dioperasi, dibuka, hatinya dikeluarkan, dicuci zam-zam, diisi iman, dimasukkan lagi. Terus pun di yembo cok takon aku, mengiki malah ikat ya. Malaikat ini yo iso mawon deh. Malaikat ini masuk ke rumah tanpa pintu bisa. Bedah hati ya bisa ya. Ini mukjizat ya. Ya sama dengan kasusnya Nabi Musa, kok bisa bayi ya. Wa idza haifzi fa'alqihi fil yam. Kalau kamu takut, lemparkan Musa ke sungai. Bagaimana bayi nggak bisa berenang suruh lempar ke sungai? Ini secara akal kan dia nggak masuk. Gusti Allah Gusti Allah menyuruh ibunya Nabi Musa yang waktu itu ketakutan. Nabi Musa disuruh lemparkan ke sungai. Ini kalau yang merintah bukan Allah ya harus dianggap gendeng nih. Wis mencelek senting gendeng miring gitu. Wong bayi kok dimpalang sungai. Ya apa sih? Akal manusia tidak nutut ya. Bayangkan Allah memberi skenario yang luar biasa. Ketika Fir'aun waktu itu hendak membunuh semua bayi dan Nabi Musa lahir, ibunya ketakutan, justru oleh Allah malah disuruh lemparkan ke sungai. Loh, bayi lahir gak iso ngomong, gak iso berenang, disuruh masukkan kotak, lemparkan ke sungai. Niki kan cara saiki dibuak gitu. Siapa yang bisa melindungi dia? Ibunya aja tidak bisa melindungi, takut dibunuh.
Lah kok ini disuruh lempar ke sungai? Dan sungainya Sungai Nil. Sungai Nil ini sungai yang lebih besar dari apa itu? Bengawan Sulu itu. Sungai yang lebar, sangat lebar. Bisa dilewati kapal. Nabi Musa disuruh lempar ke sungai, dimasukkan kotak. Ini kan perintah yang tidak masuk ya. Tapi karena Allah yang merintah, dilaksanakan oleh ibunya Nabi Musa. Dia tidak berdaya, dilempar ke sungai, mati? Enggak. Tenggelam? Enggak. Apa? Justru malah selamat. Di ujung sana ternyata ada Fir'aun, istrinya sedang mandi, nemu kotak ajaib loh, ada bayi gelimpung, didelok loh, ada bayi ajaib ini, diambil oleh istrinya Fir'aun, sampai dia hidup di istana Fir'aun dengan keajaiban. Musa tidak berdaya, dilempar ke sungai malah selamat. Sebaliknya Fir'aun waktu mengejar Nabi Musa, gagah perkasa pasukan Fir'aun tegap gagah mengejar Nabi Musa. Nabi Musa dengan kaumnya sudah lari kepepet sudah di depan laut, nggak ada jalan mundur sudah. Waduh ya apa ini laut? Tidak ada harapan sama sekali sudah Nabi Musa. Allah turunkan wahyu, pukul laut. Laut dipukul. Coba laut kongkon mukul, cor akal yo. Yo opung laut kok dikepuk, ya lek sapi dikepuk. Lagi air dikepuk. Nah, ini kalau gawan akal wis kan nutut maneh. Gusti Allah iki piye to karepe? Wong banyu kok dikepuk. Air kan enggak bisa dipukul. Percuma banyu kok gepuk. Yo gak loro yo gak adu-adu wong banyu. Wong banyu dikepuk. Ya lek meco tak tutut tok muni. Lek banyu dikepuk. Air ini kan tidak bisa dipatahkan ya. Masa ono banyu dikepuk cuklek kan. Banyu ditusuk ya gak kena. Banyu ya pokok suduken ya gak kena. Jelek ceplok disuduk lagi banyu hari. Tapi inilah kekuatan Allah ya. Manusia jangan hanya mengandalkan akal ya. Kalau kamu andalkan akal sudah gak masuk ini. Musa tidak berdaya dilempar sungai, tidak masuk akal. Dia tidak berdaya, nyatanya selamat. Musa ketika kuat tidak berdaya lagi menghadapi lautan. Allah tidak turunkan malaikat terbang ke langit. Allah suruh pukul lautan. Tuh, yang nyuruh Gusti Allah laut dipukul das jadi jalan, membelah. Lari Nabi Musa lewat situ. Fir'aun sangat kuat, ikut lari di belakangnya. Apa yang terjadi? Tenggelam Fir'aun. Jadi Fir'aun yang maha perkasa tenggelam di air. Musa yang tidak berdaya selamat di atas air. Nah ini gimana? Jadi jangan mengandalkan kekuatanmu ya. Nyatanya Fir'aun kuat, gagah perkasa, tenggelam di lautan. Musa tidak berdaya, tidak bisa berenang, tidak bisa ngomong, tidak tenggelam di sungai ya. Jadi yang bisa menenggelamkan atau tidak menenggelamkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini perlunya kekuatan iman kita ini dibangun ya. Ya sama hari ini ada kurun, ada yang mati, ada yang urip. Ya wis, yang penting awake dhewe ikhtiar ya. Hati-hati ya. Pakai sanitizer. Wis bismillah, pakai masker. Dan nuruti wedi yo terus dilakukan. Nah. Yakin saja ya. Kalau kekuatan Allah datang, Musa tidak berdaya, tidak bisa ditenggelamkan. Tapi kalau Allah takdirkan Fir'aun yang gagah perkasa tenggelam ya. Sama-sama nyemplung banyu. Musa tidak berdaya ya. Dikejar selamat. Fir'aun pengejarnya tenggelam ya. Sama-sama melewati laut ya. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya ini harus menjadi kekuatan kita ya. Jangan bergantung pada selain Gusti Allah. Hari ini kita mengalami situasi
Ya sulit sekali ya. Hari ini pandemi ini sebagian orang percaya, sebagian orang tidak percaya. Tapi kenyataannya kurbannya memang ada. Kurbannya jelas ada ya. Orang mati karena ini ya ada sebabnya ya. Covid ini. Jadi kamu jangan meremehkan ya. Jangan bilang gak ada ya. Gue kena tenan. Nah. Tapi juga jangan terlalu takut sehingga kamu tidak kemana-mana. Kita tetap berikhtiar ya. Allah memberi kita akal supaya kita mau berusaha ya. Ayo semuanya saya minta jaga kesehatannya. Itu yang ada flu, ada yang pilek-pilek itu segera diobati. Kamu harus melakukan apa yang disebut dengan sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah itu beri sebab-sebabnya. Kamu supaya sehat, ayo lek bengi ojo begadang. Supaya sehat, ya pakai masker. Nah, supaya sehat, minum vitamin. Ini ikhtiar ya, ikhtiar. Kita ini usaha. Tangannya cuci pakai sabun ya. Ojo koprok-koprok. Jangan jajan di luar. Sudah saya ingatkan berkali-kali. Jangan kamu tambeng ya. Jangan kamu jajan di luar. Kita tidak tahu deh, di luar itu bersih apa tidak, apakah ada yang kena atau tidak. Kita tidak tahu. Makanya hati-hati. Semuanya ya karantina 14 hari sejak tanggal masuk kemarin tanggal berapa? 1 ya. 14 hari ini jangan kemana-mana. Sebab virus ini menurut dokter ini masa hidupnya cuma 14 hari. Kalau 14 hari kamu di pondok ini semua selamat, insya Allah semua ini sudah selamat, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu keluar masuk, lah ini bahaya. Temenmu sudah baik, kamu keluar bawa virus, lah ini yang membahayakan. Makanya kamu harus sadari, jangan mencelakakan dirimu dan jangan mencelakakan orang lain. Kamu harus punya kesadaran. Kesadaran untuk menjaga dirinya ya, dan menjaga orang lain ya. Makanya saya harapkan masker itu gayen dah. Nanti kita kayak masker jadi kayak popok. Masker, pakai masker, cuci tangan ya, minum vitamin ya, madu dan seterusnya. Semoga semua ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi sore baca rotib ya. Moga-moga semua diberi kesehatan oleh Allah dan dijauhkan semua dari penyakit corona dan penyakit yang lainnya.